bentar toh, bentar. Oh, Jadi boleh, kan boleh. ada dasarnya orang yang mau beribadah aja pun dilarang sama gereja. Emang Udah. emang emang gereja itu berhak memasukkan orang ke surga dan ke neraka. Apa yang dibawa? Amalnya apa memang aturan gereja itu yang masukkan orang ke surga dan ke neraka? Udah. Udah. Gini, contoh seperti saya lah. Saya kan di gereja adalah entah jabatanku sebagai diakones, entah gitu. Diakones itu maksudnya kalau ada nanti memungut persembahan, sayalah yang membawakan apanya, buli-buli itu mengumpulkan persembahan kepada umat-umat. Nah, tiba-tiba anakku ketahuanlah sudah nggak lagi Advent, kan gitu. Ya. Saya itu diberhentikan dulu dari apa? Dari jabatanku ini tadi. Dihukum dulu, nggak boleh dulu adiknya menjabat itu lagi karena anak saya pun nggak bisa kudidik, kan gitu. Itu memang begitu kalau kami. Gini. Makanya Posisinya kan itu punya jabatan. iya. Nenek kakekku nggak ada jabatannya. Enggak pun. Walaupun nggak ada jabatan, Jabatannya apa? iya juga. Jabatannya apa dulu, Bang? Kalau nenek kakekmu itu. Nenek kakekmu itu jabatannya apa sih? Sama lah kayak laek. Nggak datang aja beribadah udah masuklah ke situ. Anda dilarang ya. Dipukul lonceng itu, diumumkan semua. Saya mengumumkan bahwa itu cuman, kita sudah nggak aktif lagi. Itu cuma cara bicaramu aja, tapi sebenarnya bukan seperti itu caranya. Apa? Nah, yang menurut saya agama Kristen, ya, kalau namanya beribadah itu tidak dilarang untuk beribadah. Siapapun itu nggak bisa dilarang. Entah mau seperti apa keadaannya pun itu nggak dilarang sebenarnya. Tapi karena kita orang tua sendiri yang ambil keputusan untuk jangan dulu, karena perasaan manusia itu tidak mungkin mau ini karena dengar ya Bang Onis. Itu kan menurut layak. Ini memang langsung itu ada keputusan dari pengurus gerejanya. Itu melarang itu kakek nenek saya itu untuk masuk ke gereja itu selama lebih kurang 6 bulan. Makanya saya mau menanya ini. Ada nggak hak kalian menentukan orang masuk surga dan neraka? Berarti gereja itu berhak itu. Adikku, bisa gereja, cuman ya namanya orang dia mau beribadah, bukan dilarang, bukan ditutup pintu gereja untuk dia, bukan. Bukan dilarang untuk masuk gereja, enggak. Tapi seperti kalau kayak ada jabatan pasti aja diturunin karena sama saja kita sendiri yang menodai apa jabatan kita kan? Iya, betul. Iya. Gini aja. Itu kan cerita jabatan. Masuk gereja itu bohong. Bos, itu kan yang kita punya cerita punya jabatan. Pertanyaannya nih, saya sekarang seorang muslim. Saya mau menanya, apa hak gereja melarang orang tidak boleh beribadah? Sama halnya di masjid, kami di masjid dimanapun itu kami berhak untuk beribadah. Mau itu laki-laki diwajibkan sholat Jumat dimanapun dia beribadah bisa. Kalau anaknya pun murtad, contoh nih ya, murtad karena harta mungkin, karena dia miskin, udah susah kali ini miskin ini, nggak percaya dengan imannya, murtad, nggak ada itu aturan di masjid itu, kok nggak boleh masuk masjid sini ya? Iya, gitu. Makanya saya bilang kenapa? Tadi bilang dilarang masuk gereja selama 6 bulan. Siapa yang melarang? Itu buktinya gerejanya begitu. Enggak ada. Siapa yang bilang begitu ceritanya? Kau cari aja lah. Kau carilah di Sumatera Utara itu ada nggak gereja yang membuat aturan seperti itu? Jadi nggak usah kita di live yang begini ribuan orang menonton. Kau cari aja infonya itu. Nggak ada itu dilarang, salah itu. Nggak ada dilarang di gereja. Siapa bilang nggak ada dilarang? Itu buktinya kenyataan itu. Kami nggak ada dilarang ke gereja. Mana tahu dia bertobat lagi kan gitu.
Itu kan punya itu. Gerejanya sama nggak itu? Gerejanya sama nggak? Nanti takutnya beda kebijakan. Bukan mau ikut campur sih. Enggak. namanya Beda. gereja, Kalau umumnya kalau gereja kalau nggak ada yang bilang kalau larang. Advent dengan Oh, gereja Namanya kesukuan itu gereja. beda jauh dia, Bang. Pasti beda jauh. Advent dengan kesukuan itu beda jauh. Tapi kalau di tempat saya itu memang langsung dipersekusi itu. Langsung dipukul itu apa loncengnya. Dikabarkan ke semua orang. iyalah, itu nggak apa-apa dikabarkan, biar diketahui bahwasanya dia sudah tidak lagi Ya, menerima maksud Yesus sebagai juru selamat. Dia udah maksud masuk Islam, kan gitu. Ya diumumkan dong. maksudku begininya pula itu. Apakah memang begitu ajaran Yesus? Memang ajaran Itu Yesus bukan kasih, tapi kan nggak ada kami larang. Dia nggak boleh masuk pintu gereja, enggak. Hanya dia duduk diam aja manis di bawah, di belakang. Nggak bisa dieceknya mempunyai jabatan lagi, belum. Karena masih enggak ada kesalahannya, masih ada sebagai noda-noda. sebagai Dia umat hanya biasa, bukan ibadah harus aja menjabat boleh. sebagai Iya, ibadah itu biasa boleh, tapi untuk boleh. tertutup pintu gereja buat orang itu nggak ada Iya, sama sekali, boleh nggak itu. ada ajaran Betul. seperti itu. Heeh. Nggak, kalau saran saya begini ya, ini kan lebih ke internal nanti kebijakan. Kan Bang Anak Lajang itu misal di gereja mana orang tuanya, dan apakah yang berbicara di sini mewakili gereja itu dari dedomnya atau sinodenya. Enggak. Nah Mereka ini gitu kayaknya maksud bukan saya. gereja kesukuan, Bang. Karena apalagi kesukuan dengan Advent itu berbeda jauh. Saya nggak tahu. Di sini gerejanya Nah, nggak paham itu. makanya Saya berarti kan saya jawabannya asli tidak gereja mewakili Protestan. gitu. Nanti kan nggak enak Ya, kalau ngotot-ngototan gitu. betul. Iya, makanya Cuma yang cuma saya bilang begini, yang di atas cuma nama begini nih, Bang. Yesus tadi, Saya mau menanya, saya nggak terima apakah memang kalau ada aturan? atasmakan Apakah Oh, memang ada ke aturan? diskusi berarti. Apakah ada? yang tadi Apakah bilang Yesus itu blow on itu kurang ajar itu, saya kalau nggak terima itu. kau jangan bilang, kau jangan nggak terima itu. Kau tengok itu kiamat juga kayak mana? Kayak mana? Bukan. Tadi alangkah bejatnya Pak Kalimat yang bilang Yesus blow on itu saya nggak terima, itu kurang ajar. Jadi kalau ada orang makanya itu mengatakan, dibalas omongannya. jadi kalau ada orang mengatakan Allah anjing, Allah setan, nggak apa-apa gitu. Itu kan tadi membalas, Bang. Siapa yang ajarin? Itu kan tadi Siapa ada yang orang ajarin naik tadi? mengatakan Allah anjing, Allah setan lah. Bilang gitu. Bang Kores selalu menyaut seperti itu. Makanya. Jadi Bang Kores ngomong seperti itu ada sebabnya, Bang. Harusnya Anda protes Makanya juga saya dong bilang. sama orang yang mengatakan bahwa Allah itu setan. Makanya saya bilang tadi, kenapa di dalam media sosial kayak gini harusnya bahasnya yang nggak baik. Nah, Yang kenapa terbaik itu mulai duluan sementara kita dari Yang tadi baik nggak pernah menghujat Yesus? Nah, makanya Gini, Bang. Betul. Yang memulai itu bukan dari pihak Muslimnya. Iya, bukan dari Muslim yang mulai, Bang. Dari Kristen. Seharusnya Anda protes dulu, yang Kristen itu. Kenapa mengatakan Tuhan kami anjing? Nah, itu kalau dibalas Yesus blow-on itu masih ringan sih daripada mengatakan Tuhan orang lain anjing. Makanya tadi saya Itu nggak minta boleh. maaf, Bang, ya. Nggak boleh. Nah, saya tadi- Setuju Bu Darmi. Makanya kalau mau diskusi yang baik-baik saja supaya tidak terjadi saling hujat. Brother, Makanya tadi saya Iya. brother honest, brother honest, dengar saya. Brother honest, dengar saya. Di dalam aturan agama Islam, di dalam Quran, Allah kasih info. Jangan cerita kotor untuk Tuhan orang lain. Nanti ini cerita kotor juga Makanya untuk Tuhan tadi kan kamu. saya Oke? minta maaf juga karena Di dalam dengar saya saya tadi bro juga honest, bahas jangan juga. potong saya ya. Saya kan pas Dengar saya. saya dengar yang bilang Yesus itu blok. Dengar dulu saya bro, nggak brother terima karena honest. saya memang bukanya pas Brother seperti itu. honest. Ah, Hello, kau bisa dengar saya? ya, Ya, diam dulu. ya betul. Di dalam aturan Islam, brother, tidak ada info untuk cerita kotor untuk Tuhan orang lain. Tapi ada yang orang cerita kotor itu mulai dari orang lain, brother. Misal orang Kristen atau orang agama lain. Nanti orang Muslim kembali jawab. Oke? Iya. Ini Ya, bukan jadi mulai harus dari dilihat orang Muslim, kronologinya, brother. dok. Ini mulai dari orang Kristen, brother. Oke, Bang. Iya. Sekarang gini, balik ke saya, Bang, ya. Untuk yang dua saudara saya ini ya. Mungkin kami satu daerah nih, Bang. Ya. Saya mau nanya lah, Bang. Ini kan biar nggak cerita-cerita lah katanya kan. Iya, Ini iya, itu dan betul. segala macam kangkung genjer lah.
Tunjukkanlah dulu ayatnya itu dilarang itu kalau orang-orang begitu. Oh, Mana ayatnya itu? Tunjukkan dulu. Masih ada nih Bang Juma, Bang Sugi nih, biar nanti bisa diluruskan. Tunjukkan dulu ayatnya itu. Yang budaya Brother Ones, Anda tahu di dalam agama Islam, Brother Ones, di dalam agama Islam, orang penghujat atau cerita kotor untuk Isa ibni Maryam alaihissalam itu murtad. Yang orang Muslim tidak hormat Isa ibni Maryam alaihissalam itu bukan agama Islam, bro. Murtad dan keluar dari agama Islam. Ada fatwa muttafiqah alaih semua orang ulama Islam, terserah itu negara apa, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, Malaysia, terserah agama apa kamu mau. Ambil fatwa ya. Itu brother, itu konsens agama Islam. Orang cerita kotor untuk Nabi, terserah itu Adam atau Nabi Karim SAW atau Adam alaihissalam, Musa alaihissalam. Itu bikin orang murtad, bro. Gak bisa di dalam Islam, bro. Itu agama Islam. Tapi saya itu sedes dan saya itu heran dengan agama Kristen terus cerita kotor untuk untuk Nabi saya. Kenapa itu? Yang Anda tidak ada dalil untuk cerita atau debat, diskusi ilmiah. Jangan debat. Udah. Silakan Brother Sugi, lanjut. Nah, Oke Bang. saya Bang mau melanjutkan Bang. Untuk Kak Der nih sama Bang Onis nih. Tunjukkan dulu ayatnya itu dilarang masuk gereja tadi. oh, nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya dilarang masuk gereja. Nggak ada ayat. Kalau Tapi yang kenapa? sudah, kalau yang Tapi kan- sudah ikutnya nggak lagi dia agama Kristen, dia udah Islam, nggak ada dilarang nggak boleh masuk gereja, salah itu cerita siapa itu? Itu buktinya kejadian itu. Ah, enggak itu. Paling kadang ada manusianya aja yang kayak gitu, emosi-emosian gitu. Tapi kalau peraturannya enggak ada seperti itu, enggak boleh. Apa nih nggak boleh? Buktinya kejadian 6 bulan Enggak baru boleh bisa. melarang orang masuk ke Bagaimana dalam kalau saya gereja. kasih ayatnya? Gimana? Nah, biar dikasihkan Coba. sama Bang Sugi. Oke, saya kasih ya. 2 Yohanes 1 ayat 10. Apabila ada orang datang dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menerima dia ke dalam rumahmu. Dah. Oh. Beda. Ulangi tadi. Ayat berapa tadi? Yohanes 2 Yohanes 1:10. Apabila ada orang datang dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah engkau mengajak dia ke dalam rumahmu. Kita baca perikopnya lah ya. 2 Yohanes. Jangan asal kita artikan suka-suka hati kita. Iya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup, iya kan? 2 ya. 2, bukan. 2. 2 Yohanes 1:10. 2 Yohanes 1 ayat 10. Salam. Ustaz Sugi, itu Bu Dani kayak mau nangis. Enggak. Ya lanjut Bu Dani. Mana nih? Ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Oh, itu begini. Eceknya, kalian kan Islam. Jangan membuat kedudukan di dalam gereja itu. Itu maksudnya. Tetapi kalau untuk menerima hanya datang beribadah boleh. Gimana boleh orang terima tamu di beda agama aja dilarang, kok apalagi boleh beribadah gimana? Bisa loh. Bisa buktinya nyatanya kami Advent nggak ada melarang-larang orang berbeda. Berarti Bu Darni nggak taat Alkitab kalau begitu. Bukan, hanya cara mengartikannya itunya kalian itu salah gitu. Kalian hanya baca satu ayat aja gitu, nggak kalian mengerti, pahami yang di atas apa Justru tulisannya. kalau kita pahami dari ayat di atas, Bu, kalau ada orang murtad meninggalkan Yesus sehingga dia tidak membawa ajaran Yesus Kristus itu lagi, jangan kau terima di dalam rumahmu. Coba dibaca dengan baik.
Ibu ini. Jangan mengajari sugi kristologi, Bu. Saya ini Bible berjalan, Bu. Tapi yang melangkah keluar dari situ Nah, itu dia. tidak memiliki Allah katanya. Tidak Terus memiliki. lanjut. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memilih bapa maupun anak. Itu. Nah, terus lanjut. Udah, itulah yang Bapak bilang tadi. Ayat 10-nya, jikalau seorang datang Nah, kepadamu, berarti kalau dia sudah murtad, jangan kau terima lagi ke dalam rumahmu. penyesat. Oh, gini maksudnya ke dalam rumahmu, ke dalam ibadah itu, jangan terima dan jangan mendengarkan perkataannya. Hanya datang duduk diam manis. Nah, Ya itu artinya. Maksudnya tuh jangan terima di rumahmu. Maksudnya di rumah Tuhan itu di gereja, jangan terima dia, jangan dengarkan ajarannya gitu. Tapi kalau hanya duduk diam manis untuk mendengarkan firman Tuhan boleh. Tapi kalau dia berbicara tidak diperbolehkan. Karena kayak mana pun jangan menerima dia di dalam. Menerima dia di dalam saja nggak boleh, apalagi ikut ibadah, Ibu. Nah, itu kan pengertian kalian, Pak. Tapi kalau kami Coba nih kita baca ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Menerima di dalam rumah saja dilarang, apalagi sampai duduk ikut ibadah. Kan gitu jadinya. Iya, tapi jangan hanya, kan masih ada loh pengertiannya yang lain begitu. Kalian kan hanya membaca di ayat itu saja, tetapi ada contohnya hadisnya, ada pengertiannya lebih mendalam. Silakan yang mana yang mau ditunjukkan ayat mana lagi, ayo. Tapi itulah pengertiannya. Kalau dia kita terima di dalam rumah kita, tentu dia mengajari kita ajaran yang sesat kan gitu. Sementara kita sudah ajaran di dalam Yesus. Nah, begitu datang di luar dari ajaran Yesus, jangan kau terima, itu maksudnya. Iya, makanya jangan diterima. Apalagi sampai ikut ibadah, ngerusak nantinya. Kan gitu maksudnya itu. Ibu ini. Tapi bukannya kita menjauhi dia jadi kita benci dia, tidak. Enggak. Ngucapin salam aja nggak boleh kok. Kalau ibu ngucapin salam berdosa nanti. Bang, bentar Bang. Ini kan udah keluar kata-kata ini yang kutunggu nih. Jangan benci dia. Kayak mana nggak itu bilang dibenci, nggak dikasih beribadah 6 bulan. Itu apa namanya? Dengar dulu Tokku. Anak adikku baru kemarin ke sini datang, dia Islam. Sudah berkali-kali aku mengajak agar kembali kepada ajaran yang benar, dia masih tetap. Ya sudah, tetapi asal dia datang kemari, asal dia datang ke rumahku nih, asal dia pulang, ku kasihnya ongkosnya. Mak tua, aku mau pergi kerja, kurang uangku Mak tua 500.000, pinjamlah Mak tua, ku kasih. Berarti Anda akan mendapatkan upah perbuatan yang jahat kalau begitu. Enggak, bukan begitu. Lah, Di ayatnya. Dia 11-nya. Sebab barang siapa memberi, jangankan memberi uang, memberi salam saja. Kalau Anda memberi salam, itu mendapat upah dari perbuatan yang jahat, apalagi memberi uang. Ya, itu tadi dalam ajaran Yesus Kristus. Ada lagi ajaran Yesus yang lain. Ada lagi ajaran Yesus yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu harus kita dengarkan juga. Itu tadi tentang pengajaran Yesus, ajaran di dalam Yesus. Tetapi di ajaran yang lain, ada lagi pengajaran Yesus yang mengatakan kasihilah. Contohnya adikku yang di Sibolga, dia Islam. Udah Islam dia. Tetapi asal apa? Kak, pinjamlah dulu uangmu Kak. Aku nggak ada uangku. Kirimlah belanja kami. Kalau ada uangku, aku kirim. Nah, kalau tadi aku seperti yang Bapak bilang di ajaran itu, menyapa pun tidak boleh, jadi tak kukirim itu. Bukan, ada ayat-ayat yang lain lagi yang mengatakan agar kita saling mengasihi. Ada ayat saling bertentangan kalau begitu, Bu. Udah, intinya ayat 8-nya itu. Apa Bang 70 apa? Ayat 8-nya intinya. Apa? Coba bacain lah. Nah, aku nggak bawa Alkitab. Tadi barusan buka aku. Ini. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan.
Ya, Ya. yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan upah sepenuhnya, ya jangan mengucapkan salam. Karena kalau kamu mengucapkan salam, Anda nggak mendapatkan upah sepenuhnya, tapi mendapatkan upah dosa. Ayat Oh, 11. Bang Sugi, Pak Sugi, sama juga dengan kalian. Kalau adalah orang yang Kristen, bolehkah masuk di masjid? Boleh, Boleh, boleh. Kata boleh. siapa nggak boleh? Boleh. Boleh masuk masjid. Asal jangan bawa salib. Siapa bilang tidak bisa? Dia kan Buddha ini sudah lihat Masjid Istiqlal. Ustaz Aib Masjid Obama Istiqlal. orang masuk Banyak Masjid orang Istiqlal Kristen, itu. foreigner masuk. Boleh. Iya, saya tinggal ada tiket Masjid Istiqlal. kami Boleh, juga Pak. seperti itu loh, bapak-bapak. Nggak dilarang orang luar masuk ke dalam rumah kami. Itu menurut Bu Darni, bukan menurut ayat Ibu. Iya, ayat ini pun ada pengertiannya. Ada lagi hadisnya yang lebih mendalam lagi. Itu tadi seperti yang saya Hadisnya. bilang tadi. Hadisnya. Ya, ayat 78. Udah ada hadisnya. Kami juga Di situ dikatakan bukan masalah rumah ya, tapi masalah penyesat. Jangan diterima. Itu aja intinya. Gini, Le, 70 kali ya rokok ilegal. Gini, aku mau nanya nih. Kalau penyesat, kakek nenekku bukannya penyesat, masih tetapnya mengikut ajaran yang kalian ikuti itu. Tapi orang tuaku yang muslim, yang mualaf. Tapi kenapa dia yang dihukum? Berdasarkan Alkitab itu kan penyesat. Yang kayak dirimu bilang. Nah, cobalah, kasihlah dalilnya lagi. Maksudnya kau kayak mana rupanya? Oh, belum tahu dia, Bang. Belum tahu dia, Bang. Kasih tahu dia, Bang. Mungkin Baru Oh, masuk iya. aku soalnya. Begini, orang tuaku itu masuk Islam dari Kristen. Terus kenapa nenekku yang dihukum? Nggak boleh masuk gereja lebih kurang 6 bulan. Kasih Padahal dulu masih dalil. Kristen. Iya, masih Kristen. Kasih dulu dalilnya. Nenekmu Neneknya tetap Kristen, anaknya yang masuk Islam, Bang. Kenapa neneknya yang dilarang masuk gereja selama 6 bulan, padahal dia masih Kristen? Gitu. masalah rumah di situ bukan masalah rumah bangunan ya. Masalahnya rumah di situ maksudnya hati kita. Jangan kita bawa ajarannya penyesat itu ke dalam hati kita. Itu aja intinya sih itu. Maksudku, ngertinya aku itulah ya. Maksudku gini, jadi hati kita mau kita baiklah seperti ajaran yang yang orang lain bilang kasih apa segala macam. Lah kalau kayak gitu kejadiannya melarang orang untuk nggak boleh ya selama 6 bulan kau dihukum dulu ya biar tobat. Loh jadi fungsi gereja itu apa? Untuk beribadah apa memang untuk apanya? Itu kasih dulu dalilnya. Maksudnya dihukum, emang ada dibilang dihukum? Ya itu Bang, lagi cerita dia. Ibunya yang mualaf, neneknya yang dihukum sama gereja gitu. Itu loh. Oh, aku nggak tahu masalah gerejanya itu, Bah. Masalah agama ini kan sistemnya. Artinya ya kesukaan kita berlakukan. Kalau Kristen bukan agama, setahuku. ibaratnya di gereja itu ada juga peraturannya gitu loh. Ya makanya saya bilang tadi Bukan apakah Kristen itu bukan agama, Ya itulah. Intinya kan Apakah privasi hanya- gereja kan beda-beda. kebijakan Jangan dari disalahkan internal gitu. sayangnya, Pak. Siapa cerita Kristen bukan agama, bro? Siapa cerita di sini Kristen bukan agama? Menurut 70 pemahamanmu, 70 tuh. Kristen itu apa artinya? Kristen itu apa artinya? Kristen bukan agama? Kristen nggak agama itu Katolik. Nanti saya kasih kamu Protestan. artinya, Paul. Ustaz Sugi kemana? Oh, Anda itu Muslim atau Kristen? Saya Kristen, entah ke pental entah ke report ya. Barusan Kristen. tiba-tiba menghilang. Agama saya Protestan. Gereja saya KBP. Yang Gini agama lah, kamu Protestan. Yang Protestan itu agama atau tidak? Ya agama lah. Hmm? Agama. Agama. Kristen bukan agama? Bukan.
Nggak salah besar lah. Bukan agama. Dari katanya definisi aja, dari katanya aja sebenarnya gampang aja ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Sejak kapan pengikut Yesus itu agama? Pengikut Yesus berarti percaya sama Yesus. Kalau agama itu ya Ortodoks. Jesus agama, tunggu dulu bro. Jesus agama itu Protestan, Katolik, Unitarian, apa itu agamanya Jesus? Agama Yesus mana? Enggak 7 tahu kali apa. 7, 70 kali Kristen 7. itu menurut pemahaman orang Kristen itu bukan agama. Kamu cerita sendiri kamu Protestan bro, dan kamu cerita Protestan itu agama. Saya mau bertanya, Jesus agama itu Protestan atau tidak? Nah, Jesus agama itu Protestan atau enggak? coba susun dulu kata-katamu yang bagus. kita ke ayatnya Ahijia, coba gini. Saya nggak tahu ya kawan-kawan Kristen. Brother Elif, kasih saya 5 menit ya, brother. Oh, Please. siap. Tolong, kasih saya 5 menit ya. Ya, itu diskusi yang terlalu serius dengan ini. Brother, kamu cerita kamu Protestan. Apakah Jesus agama itu Protestan atau Katolik atau Unitarian? Jesus agama. Enggak bang, 70 ditanya itu bang Ustaz Muhammad dia. Apa itu agama Kristen Jesus? apa? Katolik, Protestan, Unitarian, apa gitu loh. Tidak ada agama Yesus. Aku yang menjawab, tunggu ya. Yesus tidak mempunyai agama, tetapi Yesus kamu jangan jawab, sister. Yesus mempunyai 10 perintah yang harus dipatuhi oleh manusia. Diam dulu, sister. Sister, diam dulu sedikit ya. Brother 70 kali 7 yang Lukman itu aja kamu bilang, tulis. biar mudah. Saya nggak tahu nama kamu asli apa. Itu ada Lukman. Apa? Lukman. Itu Kamu Lukman nama itu apa? Rokok ilegal Lukman. itu. Oke, Oke, Lukman atau apa? Saya nggak tahu kamu nama asli. Oke, whatever. Waktu saya bertanya dengan Anda kembali jawab kamu Protestan. Dan kamu kembali jawab Protestan itu agama. Saya mau bertanya, Jesus ada agama atau tidak? Yes or no? Agama seperti Protestan, Unitarian atau Katolik? Oke, sejauh yang ku tahu berarti pendapatku pribadi ya. Yesus itu kalau dibilang Jangan pribadi bro, jangan pribadi. Jesus kasih aturan perjanjian baru bro. Jangan pribadi. Di sini jaga boleh cerita pribadi. Oh ya udah. Yang ada dalil bisa. Yang tidak ada dalil diam saja bro. Sepanjang yang ku baca Alkitab, Yesus itu enggak agama, cuman dia termasuk dalam orang yang kenapa kamu panggil agama yang Jesus tidak ada agama? Kenapa kamu cerita saya Protestan yang Jesus tidak cerita seperti itu? Ya karena memang Yesus datang ke bumi bukan untuk agama, untuk mengasih kepercayaan. Agama itu kan tapi sistem. Jesus tidak pakai agama. Siapa yang bikin itulah itu bro. Protestan persepsi Anda itu agama, tapi kamu persepsi gitu? Kamu di sini cerita Jesus itu ikut ya orang Yahudi ya kan? Kenapa kamu panggil itu yang saya Protestan? Kenapa? Yang Jesus tidak punya agama, yang Jesus tidak ada agama. Kenapa kamu cerita kamu Protestan? Ya karena memang ya aku ngikuti dunia aja, mengikuti aturan dunia. Karena apapun ceritanya. Iya, gak ada dalil. Alasannya kamu tidak ada dalil, brother. Alasannya, brother, kamu tidak ada dalil untuk panggil bukan gak ada Protestan, brother. Saya cerita gimana pun seorang gak ada dalil yang tidak ada yang harus menjadi Kristen itu harus dibaptis dan dibaptis kalau beragama apa boleh buat. Jadi aku harus beragama. Jangan buang waktu orang Muslim. Bukan buang-buang waktu, kamu yang bilang. Tidak ada dalil, jangan buang orang Muslim. Kamu yang bilang. Iya, kamu yang cerita sendiri kamu Protestan, tapi Jesus dia cerita saya Protestan, Katolik atau Unitarian, brother. Intinya kenapa harus beragama
Karena Yang Jesus, Yesus nggak cerita kamu setiap agama ini, hari agama orang ini. Kenapa Kristen harus ada agama? listingkan Karena saya, memang syarat brother. dunia, menjadi Brother, seorang Kristen itu harus dibaptis, dan syarat dibaptis itu dunia di melalui mana tulis agama. di dalam Bible syarat dunia? Itu aja Ikut syarat intinya. dunia. Di mana tulis dalam Bible ikut syarat dunia? Yang kamu yang sendiri cerita seperti itu, brother. Tidak ada dalil. Gak ada Gimana dalil, bisa? bro. Syarat Kristen itu intinya, syarat Kristen itu harus dibaptis, dan dibaptis itu melalui agama. Itu aja intinya. Kenapa saya beragama? Sebenarnya nggak Yang beragama pun waktu sah-sah aja nih sama aku. Jesus baptis atau tidak? Dibaptis, Jesus baptis atau tidak? dibaptis. Artinya Jesus ada agama juga ya? Tidak ada. Yang kamu cerita sendiri orang sudah baptis ada agama. Di waktu Ya, Jesus itu kan di baptis zaman tidak ada sekarang. agama. Di Bagaimana zaman itu bingung sekarang. saya? Ya, itu kan di zaman sekarang. Di Kalau mana kamu tadi untuk gini, intinya gini zaman aja, sekarang ada agama, gini, untuk zaman yang intinya lalu gini aja. kemarin tidak ada agama? Jangan kau samakan antara peraturan dulu sama peraturan sekarang. Kalau kamu mengatakan Yesus dibaptis, ya pandanglah, berpikirlah posisimu sebagai Yesus. Apakah Yesus punya agama gitu? Ya dulu kan masih belum ada istilah Saya Kristen. isi dulu ya. Matius sudah baptis atau tidak? Enggak tahu. Oke, Paulus baptis atau tidak? Tidak tahu loh. Semua tentang rasul aku nggak tahu, nggak terlalu Lukas tahu. baptis atau tidak? Semua oke, itu 12 murid atau lebih ada beda-beda persepsi ya, tapi saya cerita 12 ya, khusus untuk 12. Itu 12 murid sudah baptize atau tidak, brother? Aku nggak tahu loh, karena memang nggak ada disebutkan di Alkitab. Oh, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Oke. Artinya orang tidak baptize tidak masuk agama, betul? Tidak dibaptis tidak masuk agama. Oke. Bang Ya kan? Muhammad, iya. Yang persepsi Izin, Bang. kamu itu dua Bang, biar nanti ceritanya nggak melebar kemana-mana, Iya, brother. Bang. Maaf ya, Bang. Jadi kalau abang rokok ilegal ini Tunggu, nggak brother. Anak saya kasih 2 menit lagi, nanti kamu lanjut, brother. Nanti kamu lanjut, brother. 2 menit kasih saya itu. Jazakallah khair. Brother, ini 12 murid, kamu gak tahu baptize atau tidak. Artinya 2 menit kasih, brother. Jazakallah. Artinya 12 murid mungkin masuk agama atau tidak. 12 ya? murid. Betul? Akulah menjawab. Gampangnya menjawabnya itu. Bentar, Bu Derni, bentar. Bu Derni ada waktunya. Ini ada dalilnya. Supaya cepat, udah jam 1:30 ini. Matius 28 ayat 19. Kata Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, kalau tidak dibaptis berarti dia tidak murid Yesus. Yesus mengatakan agar menjadi muridnya, pergilah ke seluruh bangsa. Ajarlah mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Titik. Saya sudah baca itu 100 kali yang kamu baca di sini, sister. Saya bertanya sekarang, I'm asking a question. Brother Lukman di sini kasih info, orang sudah baptize masuk agama. Saya itu bertanya simple, tidak terlalu panjang atau susah ya. Saya mau bertanya, Jesus agama itu apa? Katolik, Protestan, Unitarian, apa itu Jesus? Tidak ada. Berapa kali lagi dibilang? Ya enggak ada. Kenapa orang Kristen panggil Katolik, Kristen, dan Unitarian? Aku cuma mengikuti syarat. Tidak. Karena syaratnya Di mana tulis syarat seperti itu dalam Bible Perjanjian Lama atau Baru? Kasih dari Ada sudah. jawabannya lagi, biar aku turun. Setiap hari Sabat, Yesus masuk Jangan ke turun, Bu sinagog Darni. membaca Jangan Taurat dan turun. Injil. Ya, setiap hari Sabat, Yesus membaca Taurat dan Injil. Maka kami umat Advent setiap hari Sabat membaca Taurat dan Injil. Udah, itu dia. Memang Yesus tak punya agama.
Tapi dia Di mana tulis mengajarkan di sini agar masuk setiap agama? hari Sabat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di sini tulis untuk masuk agama Katolik, Protestan atau Unitarian, sister? Itu kamu Ya, tafsirkan ayat sendiri. Tidak Ahli ada. Mamansia, Ahli Terserah Mamansia, Ada Afwan. ayatnya loh, ada ayatnya. Ahli Mamansia, Setiap hari Afwan. Sabat atau Iya, Sabtu, Ya budak nih, brother, gereja begini. lanjut brother, lanjut. Saya biar Iya. lanjut. membaca Taurat Enggak, dan Injil. minta Nah, itu pertanggungjawabannya begini. Yesus yang bilang ya, Yesus yang bilang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Hmm. Tadi kau bilang Yesus tidak bawa agama, tidak beragama. Li. Coba minta jawabannya di sini, keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Dor. siapa yang Anggowi, selamat pagi. Selamat pagi semua. You are Selamat pagi. finished. Udah Pak. Brother udah, Pak. Ria. Assalamualaikum Brother Ria. Assalamualaikum Bang semua. Ustaz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus bilang ya, Yesus bilang ini dalam bahasanya. Apa namanya? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dalam bahasa Ibraninya Shalom Aleichem kan gitu ya. Bahasa Arabnya salaman atruku lakum salami a'toikum. Salam damai Islam Muslimku tinggalkan untuk kalian semua. Berarti kalau merujuk kepada kalimat ini, Yesus mengajarkan tentang kepasrahan diri kepada Tuhan, Muslim. Halo. Sorry, baru gabung. Ada urusan tadi. Siap, silakan. Kenapa? Waduh, Lah, udah panjang lebar dijelasin dia kagak dengar. Baru tadi urusan. diulang lagi nggak ya? Dalam Matius 5:20, nah itu kan pertanyaan dari Ahi Muhammadiyah juga. Bahwa di situ dikatakan Yesus nih, kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga, harus jelas keagamaanmu. Karena dia bilang, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan agama orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keagamaan apa yang diajarkan oleh Yesus? Agama apa di situ? Kata keagamaan di situ sebenarnya punya banyak arti ya. Aku pun kemarin Agama di sini, udah agama di sini apa? Keagamaan maksudnya itu hidup dalam iman. Lukman, hello Lukman. Jadi bukan Halo, Lukman. keagamaan kayak keagamaan Brother, kita kembali yang kita ke bab pahami explicit sekarang. dulu ya. Yang dimaksud di situ hidup dalam kepercayaan. Atau bisa dibilang hidup dalam Di mana tulis seperti iman. itu? Itu artinya keagamaan di situ. Ya Allah Subhanahu wa taala. Brother, itu kamu tafsirkan sendiri, brother. Asumsi Yang saya sendiri, tafsirkan brother. sendiri Tidak ada lah, tulis karena memang seperti jawaban itu. saya sendiri. Ya. Silakan, brother. Itu Secara harfiah, keagamaan yang di situ yang dimaksud di situ adalah hidup keimanan. Boleh Iya, saya keimanan. luruskan? Boleh saya luruskan? Silakan, Mbak. Oke. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brother Sia. Joknya tutup dulu, Pak. Joknya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 70X bisa di mute. Tembus. Pada berantem. Oke. Jadi di sini awal mulanya Yesus menjalankan agama Yudaism. Takluk kepada hukum Taurat, ada tertulis di Galatia 4 ayat 4, dan masa kecil mempelajari Torah dan mengikuti peraturan-peraturannya. Ia menaati hukum Musa dengan sempurna, dan seluruh perintah peraturan di hari raya
hari rayanya. Ibrani 4 ayat 14-16. Tidak menaati hukum, ia menggenapi dan memenuhi syaratnya sebagai tuntas. Di Matius 5 ayat 17-18 dan Roma 10 ayat 4. Sekian dan terima kasih. Kalau begitu berarti Pak Gowit, Yesus mengajarkan tentang menyembah satu Tuhan. Yes, that's right. Oke, berarti benar berarti ya ketika dia ditanya oleh ahli Taurat bahwa hukum yang terutama adalah apa namanya? Dengar wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Dan itu harus diterapkan oleh pengikutnya. Dengarlah hai Bani Israel, Allah Tuhan kita Allah yang Esa. Dan tunduk patuh dengan segala aturan dan ketetapannya, kan gitu kan? Ketetapannya. Karena aku datang bukan karena kehendak aku sendiri, tapi melainkan karena Dia yang telah mengutus aku. Itulah. Kalau gitu berarti Yesus berserah diri kepada Tuhan. Sebagai bapaknya harus dong. Oh, sebagaimana Musa juga tunduk patuh kepada Tuhan. Iya. Waduh. Itu berarti Yesus orang Muslim kalau gitu. Sejak kapan Yesus orang Muslim? Loh, Yesus tunduk patuh kepada Tuhan. Saya bilang orang yang tunduk patuh kepada Tuhan. Apa Muslim bilang menyebut Allah itu bapaknya? Ada yang berani kalian Muslim menyebut Tuhan kalian itu Bapa? Enggak, tetap manggil Allah saya. Ya udah. Ya sekarang begini, Yesus tunduk patuh kepada Tuhan. Dia mengajarkan agama, aturan, mengikuti segala ketetapan Tuhan, dan menyembah satu Tuhan. Kan gitu. Kalau gitu apa agamanya Yesus? Yesus itu orang Yahudi, udah pastilah agamanya Yahudi. Berarti Yesus agamanya Yahudi. Di sinagog. Dia juga ngajar di sinagog. Sinagog itu rumah mengadut paham Judaism. Saya gak bisa dengar asumsi ya. Jazakallah brother semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Yesus berarti Yudaism Yahudi. Lah, Anda sekarang apa ini jadi? Bang 7 kali ini apa ini? Yudaism juga? Saya Kristen. Dia bilang saya Protestan. Loh, berarti bukan murid Yesus kalau gitu. Namanya aja udah Kristen, pengikut Yesus. Lah kalau ngikutin Yesus agamanya Yahudi, kenapa Anda nggak ikutin? Cara berpikirmu lain. Iya memang lain lah. Kalau sama nanti aku sama dengan kau, gimana sih? Bukan peniru Yesus, aku pengikut Yesus. Coba yang bilang peniru siapa? Saya bilang kalau kamu menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, dengar tadi, jadikanlah semua bangsa muridku katanya. Bener nggak tadi kata Bu Darni itu? Benar lah. Prinsip dari orang Muslim itu pengikut Yesus berarti peniru Yesus. Yesus disunat, kenapa nggak ditiru? Kalian berprinsip gitu, bukan gitu prinsip Kristen. Pengikut Yesus artinya pengikut ajarannya aja yang diikuti, jangan Yesusnya. Iya, ajaran Yesus itu kan tadi agamanya juga Yahudi katanya Yudaism. Kenapa nggak ikuti? Nggak pernah Yesus mengajarkan kami harus beragama Yahudi. Karena dia diajari sama si katanya ngikutin Yesus. Yesus menyembah satu Tuhan tadi. Dia diajari sama jangan ditiru. Pengikut Yesus perkataan yang diikuti. Jangan Yesusnya. Enggak bisa kita bro. Yesus. Cara menjelaskan ke mereka, saya Kristen Katolik saya ya. Cara menjelaskan ke mereka bukan seperti itu. Kenapa kau tidak ikuti Yudaism? Bagaimana Bang Ali tadi pertanyaannya coba? Iya, kenapa tidak ikut sebagaimana keyakinan Yesus tadi yang dikatakan sebagai seorang Yudaism? Selain itu, sabar Bang 70. Nanti saya bantu jawab. Biar tidak ada mengarah ke framing. Ya, silakan Bang Ali. Tadi gimana? Ya, tadi kan sebagai murid Yesus, karena sebagai sesuai juga dengan amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah sekarang Yesus tadi dikatakan sebagai seorang Yudaism, kan gitu. Yesus mengajarkan menyembah satu Tuhan dan tunduk patuh dengan segala aturan dan ketetapan Tuhan. Nah, kenapa nggak ngikutin sebagaimana yang diyakini oleh Yesus? Nah, kita bukan tidak meyakini tidak mengikuti Pak Ustadz Alia, kita bukan tidak mengikuti, tetapi sesuai dengan perintah dan pesan dari Yesus oleh para
murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, ujung dunia, dan wartakan, ya kan? Maka ketika dia terangkat ke langit pada saat itu, maka terbentuklah suatu jemaat yang dinamakan Jemaat Kristus mula-mula, yang dipimpin oleh Petrus. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pengajaran-pengajaran, dan kemudian mulai terbentuk dari Katolik, dan habis itu ada Protestan dan golongan-golongan lainnya. Seperti itu, Bang Ali. Ya, yang jadi landasannya adalah kembali kepada yang diucapkan oleh Yesus. Ketika Yesus menyampaikan, mengajak menyembah satu Tuhan, dan Tuhan yang benar itu satu, yaitu Allah, itu kata Yesus. Nah, sekarang apakah orang-orang di sini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Kalau kita di Katolik ya iya, Pak. Kan sudah saya jelaskan. Oke, seperti di Markus 12:29 itu, dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Dan disepakati oleh ahli Taurat bahwa memang benar yang kau katakan, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah. Dan kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Berarti di situ Yesus dan orang-orang ahli Taurat sepakat kalau Yesus itu bukan Tuhan. Karena Allah itu Esa dan bukan Yesus. Di situ dikatakan Allah Tuhan kita. Nah, apakah di sini sekarang ada yang menuhankan Yesus? Allah Tuhan kita. Sejak kapan Tuhan Allah? Enggak pernah Yesus nyebut nama kata Allah. Oh, Loh, tunggu. kenapa mau disangkal ini kalimat ini, Bang 70? Masalahnya Yesus enggak pernah nyebut kata Allah. Oh, berarti Bible bahasa Indonesia salah ya? Salah. Allah Nah, itu terus? bukan nama. Di dalam apa ya? Di dalam Bible itu sendiri. Enggak, sekarang apa ucapan Yesus itu salah? Ketika ada Bible yang menerjemahkan bahwa dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Ya memang Esa. Iya, itu Nah, kalimat iya. Yesus itu. Iya, Tadi kalimat Anda, Yesus tadi begitu. Anda sampaikan, saya aja Kristen kaget. Tadi Anda sampaikan Bahasa bahwa di mana asli. Yesus nggak pernah bicara Allah. Lah di mana? Di Bible pada bertaburan itu Yesus menyebut nama Allah di situ. Ya karena memang bahasa Indonesianya itu yang ada. Lah iya, Oke, berarti kita lihat Tuhannya bahasa Yesus Inggris. Allah kalau gitu. Itu di ayat mana itu? Kita lihat bahasa Inggrisnya. Ya silakan Markus 12:29. Apalagi Markus versi 12, Liber. 29. Sebentar. Enggak, biar paham di bahasa Indonesia seperti itu ya. Berarti kita lihat coba bahasa Inggris mungkin beda ya. Markus 12 ayat 29. 29. Saya juga baru tahu ini. Yesus nggak pernah menyebutkan nama Allah. Bingung juga saya selaku Katolik. Ya adanya di terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Jesus answer, the most important is listen Israel, the Lord of God, the Lord of God, the Lord is one. Jadi gimana itu? The Lord of God. Mau baca lagi bahasa originalnya. Baru sekarang saya dengar Yesus nggak pernah ucapin kata Allah. Iya, apalagi ngucapin kata Lord dia Pak Gowit ya.